Paris Saint-Germain (PSG) dikabarkan mengincar gelandang Chelsea N'Golo Kante. Gelandang Chelsea N'Golo Kante yang dibanderol dengan harga 40 juta euro setara sekitar 600 miliar rupiah itu telah lama menarik minat PSG. Peluang kesepakatan N'Golo Kante bisa terbuka lebar jelang kontraknya berakhir bersama Chelsea pada akhir musim ini. Jika The Blues tidak berhasil mengikatnya dengan kontrak baru, maka N'Golo Kante akan bebas transfer. Dengan begitu gelandang berusia 31 tahun itu bebas menandatangani perjanjian prakontrak di musim dingin. Yang artinya Les Parisiens, julukan PSG, dapat mengamankannya dengan status bebas transfer jelang musim panas mendatang. Pemilik The Blues, Todd Boehly sebenarnya ingin mempertahankan Kante. Namun hal itu akan sulit bagi The Blues untuk meyakinkannya menandatangani kontrak baru. Saat ini sang gelandang bertahan untuk tawaran yang lebih baik daripada 2 tahun yang ditawarkan Chelsea kepadanya. Akan sempurna jika mereka bisa mempertahankan Kante lebih lama, dan terus membawa bakat lain di sekitarnya. Manajer Chelsea Graham Potter mengakui perubahan besar yang sedang berlangsung di klub menjadi tantangan yang harus ditanganinya. Graham Potter mengaku fokusnya di klub Chelsea saat ini adalah program jangka pendek dan bukan jangka panjang untuk membenahi pemain. Perubahan baik atau buruk yang jelas menantang. Ini bagaimana Anda menghadapinya, bagaimana Anda bekerja dengannya, ujar Graham Potter. Ini didokumentasikan dengan baik apa yang telah terjadi dengan kepemilikan, pelatih, dan orang-orang, itu kadang-kadang bagian dari kehidupan dan begitulah caranya kami mengelolanya. Tantangannya, sedikit lebih dari tantangan jangka pendek, ini adalah bagaimana Anda menyelaraskan sumber daya yang Anda miliki. Bagaimana Anda menyelaraskan ide sepak bola dengan semua yang Anda miliki dan membuatnya sukses. Masa lalu, atau sumber daya atau sejarah tidak menjamin Anda apapun di liga ini. Ada banyak klub yang telah menghabiskan banyak uang dan belum mencapai hal-hal yang mungkin mereka inginkan. Saya hanya fokus pada pertandingan berikutnya dan sesi latihan berikutnya dan mencoba meningkatkan tim. Potter mengakui dia ingin lebih banyak waktu dengan pemain Chelsea di lapangan latihan. Graham Potter sukses meraih kemenangan pada debut perdananya di Premier League sebagai manajer Chelsea saat melawan Crystal Palace. Yang bisa saya lakukan adalah mencoba yang terbaik, pungkasnya. Chelsea dikabarkan masih ingin mendatangkan sejumlah pemain. Pemilik Chelsea Todd Boehly ingin membuat gebrakan di dunia sepak bola dengan sejumlah pemain baru. Kabar terbaru, Todd tidak menyerah untuk mendapatkan penyerang Italia yang bermain di AC Milan Rafael Leao. Bahkan raksasa London tersebut siap menawarkan solusi kepada Rossoneri, barter dengan Christian Pulisic. Milan merencanakan langkah mengejutkan untuk pemain sayap Chelsea bergaji 150.000 pound atau sekitar 2,5 miliar rupiah per minggu. Milan sedang mengincar kemungkinan kepindahan pemain sayap Chelsea Christian Pulisic di jendela transfer musim dingin mendatang. Rossoneri memiliki salah satu penyerang terbaik di Serie A dan MVP papan atas Italia Rafael Leao di jajaran mereka. Bintang Portugal itu adalah salah satu pesepak bola terbaik di posisinya di benua itu dan telah menarik perhatian beberapa tim Eropa. Salah satu klub yang bersaing untuk pemain internasional Portugal adalah Chelsea, yang gagal dengan upaya mereka mendapatkannya musim panas lalu. Chelsea menang atas Crystal Palace pada laga pekan ke-9 Premier League 2022-2023. Pada duel di Selhurst Park itu, Chelsea di bawah manajer Graham Potter bermain dengan formasi 4-2-2-2. Potter membuat sejumlah perubahan di Chelsea jika dibanding era Thomas Tuchel.
Salah satu perubahan yang terlihat jelas adalah memainkan 4 bek, bukan 3 bek yang khas Tuchel. Di atas kertas, merujuk Hoscoret, Potter memakai formasi 4-2-2-2. Ini adalah formasi yang tidak lazim dipakai Chelsea. Potter memainkan Mount dan Sterling di belakang duet penyerang Havertz dan Aubameyang. Formasi ini masih belum berjalan sempurna. Namun, tidak bisa dibilang buruk juga. Chelsea jelas masih butuh adaptasi. Potter belum punya banyak waktu berkumpul dengan pemain utamanya karena banyak yang menjalankan tugas internasional. Ada fakta menarik dari kemenangan Chelsea atas Crystal Palace. 1. Momen untuk Kepa. Kepa Arrizabalaga mendapat momen yang bagus saat Chelsea menang lawan Palace. Sebab, semesta seolah berada di pihak Kepa untuk mendapat menit bermain. Manajer baru datang dan Edouard Mendy cedera. Kepa memang gagal nirbobol. Akan tetapi, gol yang terjadi bukan karena kesalahannya. Kepa secara umum tampil bagus. Kepa membuat 3 penyelamatan dari upaya pemain-pemain Palace untuk mencetak gol. Kepa, jika terus tampil apik, bukan tidak mungkin akan kembali jadi pilihan utama. Ini adalah momen yang tepat untuk kembali jadi kiper nomor 1 di Chelsea. 2. Pergantian pemain. Chelsea beruntun punya kedalaman skuad yang cukup bagus. Potter juga cerdik memanfaatkan situasi itu. Potter membuat pergantian pemain yang mampu mengubah situasi di atas lapangan. Masuknya Armando Broja membuat lini depan lebih bertenaga. Lalu, ada Gallagher yang memberi banyak opsi di depan. Pergerakan mereka cukup cair dan sulit ditebak. Gallagher kemudian mencetak gol yang memastikan Chelsea menang. Gol ini datang dari asis Christian Pulisic, pemain yang masuk pada menit ke-84 untuk menggantikan Mason Mount. 3. Crystal Palace dalam bahaya. Kekalahan dari Chelsea membuat Palace dalam situasi yang bahaya. Sebab, mereka tidak pernah menang pada 4 laga terakhir di Premier League. Pada periode itu, mereka hanya mendapat 2 poin. Kini, Palace makin dekat dengan zona degradasi. Mereka hanya unggul selisih gol dari Wolves yang berada di posisi ke-17, klub yang ada di zona degradasi. Musim panjang dan segalanya masih bisa terjadi. Patrick Vieira harus mencari solusi. Materi pemain Palace tidak terlalu buruk. Namun, mereka perlu meraih kemenangan demi berada di posisi lebih baik. 4. Thiago Silva beruntung. Ada momen kontroversial pada laga Palace vs Chelsea. Ada potensi handball dari Thiago Silva dan hukuman yang berat. Tangan bek asal Brasil itu mengenai bola ketika dalam proses terjatuh di lapangan. VAR jelas memperlihatkan Silva handball. Insiden terlihat jelas, bahkan Silva tampak sengaja menyentuh bola. Pemain-pemain Palace menuntut kartu merah, tapi wasit hanya memberikan kartu kuning. Wajar jika pemain Palace berang, keputusan wasit kontroversial. Andai Silva mendapatkan hukuman kartu merah setimpal, Palace mungkin tidak akan kebobolan.